Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavianto Putra dengan NPM 1970065165153. Dengan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vlog pembuatan aplikasi net Java dengan metode CRUD. Nah, tugas ini sebagai bentuk untuk menambah nilai untuk mengisi nilai tugas 2 saya pada mata kuliah praktikum PBO R02. Nah, selanjutnya mari kita lanjut saja ke aplikasinya. Yang pertama kita buka aja dulu control panel XMPP, lalu kita nyalakan Apache, MySQL, dan Filezilla. Lalu kita masuk ke localhost. Nah, setelah ini kita akan membuat database untuk aplikasi CRUD ini. Kita yang pertama-tama adalah create database. Nah, untuk ini saya menggunakan database-nya adalah UNAS. Ya. Nah, create deh. Setelah create, kita langsung masuk aja database-nya. Lalu kita akan membuat table mahasiswa. Create table. Nama table adalah mahasiswa. Dengan atribut name, varchar, lalu kita masukkan max lengthnya itu 12 karena npm saya juga lengthnya 12. Lalu kita jadikan primary key. Lalu ada nama dengan tipe varchar. Kita kasih lengthnya karena kadang-kadang orang banyak ini panjang namanya, kita kasih 20 aja. Oh ya, not null, jangan lupa. Lalu tanggal lahir kita kasih pakai tipe date. Not null tentu saja. Lalu kita masukkan jurusan pakai varchar tentu saja. Kita kasih length 30 saja. Lalu ada alamat. Kita masukkan varchar. Karena alamat panjang, kita kasih 600 kata saja. Not null. Ini juga harus not null. Lalu kalau sudah, kita kasih titik koma, jangan lupa. Nah, kita lanjut create. Lalu kita akan memberikan hak akses, tapi sebelumnya itu kita membuat user dulu. Kita create user baru buat dikasih hak akses. Lalu gimana caranya? Caranya gampang kok. Kita pertama klik create user, lalu
Kita kasih namanya siapa. Saya pakai nama sendiri, jadi saya pakai Indra Okta. Add localhost. Localhost. Oke, identified by, kita kasih ini passwordnya saya menggunakan ini aja, Lunas Hebat 2021. Kalau sudah, kasih titik koma terakhir. Oke, kita ini saja, atau mungkin kita manual aja kali ya. Manual caranya gampang, langsung kita ke sini. Salah, kita pakai hak akses. Oh, ternyata sudah ada ya. Waktu itu saya sudah bikin, jadi karena sudah ada, pas saya bikin lagi dengan nama yang sama, maka akhirnya bakal jadi konflik dia kebacanya, jadi kita nggak bisa bikin baru lagi. Tapi nggak apa-apa, ini untuk contohnya aja ya. Kodenya pakai yang tadi, SQL create user, terus kasih nama usernya, lalu add localhost, lalu identified by itu, langsung masukkan passwordnya yang mau dikasih. Langsung kita lanjut saja. Mari kita buka NetBeans ya. NetBeans Sakti. Saya memakai NetBeans 8,2, tentu dengan sudah ada JDK. Jadi langsung saja kita membuat aplikasi CRUD dengan GUI. Yang pertama-tama kita tentu saja new project di Java application. Terus kita kasih mahasiswa app. Ingat ya, ini folder lokasinya di mana kita ini ya projectnya. Tentu saja di dokumen langsung NetBeans project. Ini kita hapus script main class ya. Kita tidak centangkan. Karena kita belum memerlukan pembuatan main class. Nah, kalau sudah, klik finish. Oke. Lalu terbukalah mahasiswa app. Nah, terus habis itu kita akan membuat koneksi di mahasiswa app ini agar menyatu dengan database yang kita buat tadi yang di PHP MyAdmin. Caranya adalah ketika di mahasiswa app, kita klik properties, add library. Maaf, saya agak lupa caranya, maklum. Nah, ini nih kita perluin, MySQL GDB DC driver. Kita add aja ke library-nya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat kelas yang nanti yang akan ditambahkan. Udah. Jangan lupa kita langsung membuat package baru lagi. Nah, ini new Java package. Nah, dengan nama program universitas. Oke, sudah ada. Lalu dialog ini kita pilih saja langsung new order. Ini untuk membuat ininya ya. Lalu kita akan menamai koneksi database. Finish.
Maaf tadi ini terpotong-potong karena saya pakai Bandicam yang gratisan, jadinya ya inilah kepotong-potong, jadi maksimal cuma 10 menit. Di sini kita untuk koneksikan database kita import java.sql connection. Oke, titik koma, jangan lupa. Nah, lalu di public class ininya kita menambahkan private static koneksi titik koma, jangan lupa. Lalu kita langsung selanjutnya membuat metode get koneksi. Nah, dengan metode get koneksi ini kita bisa menyambungkan program kita ke database. Lalu bagaimana caranya? Caranya gampang, langsung aja di sini. Sini. Kita tulis public static connection get koneksi dalam kurung, lalu kita buka kurung kurawal, return koneksi. Ya, kita ini sudah selesai. Lalu kita menambahkan bisa ini untuk pengecekan apabila koneksinya nol atau tidak, maka kita harus membuat deklarasi koneksi yang baru. Koneksi ini yang baru di sini. Java.sql, lalu kita ke driver manager titik koma. Oh sorry, ini kurang P. Lalu kita juga perlu ini exception SQL exception sorry. Nah, ya seperti ini. SQL. SQL. Dah. Lalu kita masukin ke sini.
Sebenarnya ini programnya sangat panjang code-nya, dan saya juga kalau diketik satu-satu bakal makan waktu yang lama, apalagi saya menggunakan Bandicam yang gratisan. Waktunya hanya maksimal 10 menit. Ini sudah berjalan 6 menit 30 detik. Saya akan mengetik semua code-nya dulu, lalu saya akan menjelaskan satu-satu. Lalu kita akan masuk ke bagian mendesain GUI-nya. Kita pause dulu ya. Ya, ini adalah kode yang sudah saya tulis. Nah, ini sudah saya tulis. Kita lihat di sini kita memerlukan ini Java SQL Connection, SQL Driver Manager, dan SQL Exception. Lalu kita ada gunanya ini SQL Exception untuk mengecek apakah data yang dimasukkan itu nol atau tidaknya. Ini if try koneksi sama null, try string URL GBDC MySQL localhost unas. Lalu string user yang telah kita buat tadi Indra Okta dengan passwordnya unashebat 2021. Ini untuk hak aksesnya sudah saya beri di sini. Nih, kita lihat hak akses di global privilege sudah diberi hak akses, maka bisa untuk mengakses database dari sini. Lihat, ada driver manager register new. Nah, ini nih untuk GBDC driver yang tadi kita masukin nih, gunanya nih koleksi SQL exception printout. Kalau salah string user atau password yang kita masukkan salah, maka kita akan mengeluarkan ini printout ini, kita error membuat koneksi karena database kita tidak tersambung. Selanjutnya kita mulai saja untuk membuat aplikasi GUI untuk ini Gframe swing GUI-nya. Pertama seperti biasa, kita masukkan program universitas. Kita langsung aja ke Gframe form. Nama Gframe-nya ini kita masukkan sesuai namanya aja, form biasa. Klik finish. Nah, seperti ini. Kita langsung masukkan saja. Kita membutuhkan panel supaya memperbagus. Kita masukkan ke sini. Lalu jangan lupa mengubah background supaya lebih menarik programnya. Saya suka warna biru muda, jadi kita pakai ini aja. Nah, lalu memberi judul, kita kasih judulnya ini Indra Okta Hikes Student Data. Oke. Lalu masukin label lagi untuk nama, name, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Lalu kita membutuhkan ini nih, text field. Text field. Lalu text field lagi untuk nama dan npm pakai text field. Kalau untuk ini tanggal, kita menggunakan ini format
formatted field untuk tanggal. Lalu kita butuh text field lagi untuk jurusan dan text pen untuk sorry kita nggak butuh text pen, kita pakai text area saja untuk alamat. Nah, jangan lupa di ini formatted text fieldnya yang untuk tanggal akhir kita masuk ke sini format factory, lalu kita ubah ke date custom, lalu formatnya kita ubah ke dd y nya 4 kali. Kalau kita tes maka hasilnya seperti ini. Oke, ini kita panjangkan saja lagi. Nah, jangan lupa text field dan text area ini diberikan nama variabel yang sesuai. Kalau saya kan emang orangnya tidak mau ribet, jadi saya menggunakan nama variabel ya kita ubah ke yang gampang-gampang saja atau yang tidak panjang ditulis. Seperti ini, nama kita ubah ke nama txt, nama teks maksudnya. Txt itu teks. Ini ini harusnya name, karena labelnya belum saya ubah, nanti saya ubah. Kita ubah variabelnya aja dulu. Ini name txt, lalu ini baru nama txt, lalu untuk tanggal kita ubah tanggal lahir txt, lalu jurusan sama jurusan txt. Ini alamat kita ganti ke alamat GT, nggak pakai spasi, GT. Nah, lalu yang kita perlukan adalah 3 tombol button. Maaf, ini masih berantakan, nanti akan saya kasih lihat yang hasil yang udah rapih, yang sudah ganteng program ya. Nah, ini masuk ke sini aja, sini. Nah, untuk di button 1 kita masukin button tambah. Ini button ubah. Lalu ini button hapus. Oke. Lalu yang kita perlukan yang terakhir, atribut yang kita perlukan itu ini, table. Where is the table? Mana ya table ya? No. Kasih table di sini. Text area, spinner, editor, tree, separator, formatter, list. Oh, ini dia. Maaf, nggak kelihatan. Ya, kita perlukan table untuk menampilkan hasil data yang diinput. Oke. Kita ubah aja, masukin sini. Jadi berantakan ya. Iya.
Untuk sementara waktunya aja, ini kita ubah teksnya jadi name. Ini nama, tanggal lahir, maaf tadi terputus lagi karena waktunya udah habis. Kita masukin lagi, kita lanjutin. Ini kita masukin teks jadi jurusan. Lalu di sini ada alamat. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menampilkan hasil jadinya. Berikut codingan dengan saya sertai dengan fungsi-fungsinya. Ini kita proses langsung. Ya, ini adalah hasil tampilan GUI-nya yang sudah dibuat, yang sudah dirapikan tadi. Nah, untuk change variable name-nya kita lihat seperti ini. Lalu kita masuk ke source-nya aja, sudah saya ini kan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ini, import SQL connection dan lain-lainnya. Lalu ini adalah model untuk table tadi, karena table tadi ini default. Lalu kita langsung aja masukin add kolom name, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat, lalu load data. Langsung ini adalah statement atau codingan untuk berhubungan dengan database. Ini untuk menghapus seluruh data, untuk data vektor, remove element. Next. Ini untuk mengambil table dari database yang kita hubungkan tadi di koneksi database. Kita langsung ini select from mahasiswa, table mahasiswa. Lalu untuk ininya kita bisa lihat sendiri, ini string yang sudah diinikan, yang disederasikan. Untuk print out, jika terjadi kesalahan untuk di sini, kalau kalian menginput data, pasti mungkin ada kode yang, atau kan kita sudah ditinjaukan varchar, misalnya ada yang tidak kebaca untuk varchar, data tipenya seperti simbol dan lain-lain, maka akan masuk print out untuk teks ini, terjadi kesalahan. Lalu ini ada button tambah actionnya. Ini untuk ini button ini perintahnya untuk actionnya ini seperti ini: string nama, name, text, get text, string nama, name, text. Nah, seperti ini. Lalu setelah kalian masukin insert into mahasiswa value, ini untuk masukkan ke database-nya tadi, mencari value yang sesuai dengan string ini, seperti name, nama, jurusan, tanggal lahir, alamat. Lalu jangan lupa load data, dan jangan lupa untuk ngasih ini name, text, set text kosong, agar supaya ketika kalian menginput data, ketika kalian langsung menginput data dan sudah diklik tombol tambah, maka text field yang seperti di sini bakal jadi hilang teksnya. Jadi kalian tidak usah ngerepot harus menghapus satu-satu kolom text field yang sini, kayak contohnya seperti ini. Kita cek aja. Anyway, nih kita tes. Tanggal lahir sesuai dengan date-nya, yaitu 2 digit dan 4 digit. Jurusan SI, alamat asal aja. Ketika kalian klik tambah, maka di sini bakal jadi kosong. Jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk ngapusnya satu-satu. Oke, kita lanjut masuk ke button ubah action perform. Nah, ini untuk mengubah field yang bakal mau diubah, seperti name, nama, atau jurusan dan lain-lain. Seperti sama,
ketika koneksi database mendapatkan koneksi, string SQL-nya akan mengupdate ke tabel mahasiswa dengan set nama, tanggal lahir, jurusan, alamat, dimana dengan mencari primary key-nya yaitu NIM yang tertera. Jangan lupa seperti biasa dengan set teks kosong untuk memudahkan kalian untuk menginput data baru atau mengubah data sebelumnya. Ini untuk button action perform, ada delete for mahasiswa where name. Kenapa ininya selalu name? Karena name itu adalah primary key. Jadi kalau kita delete, maka otomatis yang di delete itu adalah yang mencari name-nya tersebut atau primary key-nya tersebut. Ada table mahasiswa, klik host, string name, value, dan lain-lain. Nah, seperti ini kira-kira ini adalah atribut-atribut text field-nya dengan nama-nama variabelnya seperti ini. Oke, selanjutnya saja kita langsung ke run. Tapi dalam diketahui, sebelum kalian berhasil run seperti tadi, kalian harus untuk jangan di run dulu karena kita harus menentukan main class ya. Lalu bagaimana menambahkan main class? Untuk menjaga aplikasinya, kita langsung klik kanan saja di mahasiswa app ya. Lalu klik properties. Nih, klik run. Nih dia main class ya, Program Universitas Form yang di sini. Dan baru setelah ini kalian baru bisa di run. Jangan lupa dulu setelah kalian kelar untuk create ininya, desain dan code-nya, kalian harus menambahkan ini dulu, run properties ya. Oke. Mari kita coba run untuk mengetes hasilnya. Anyway, sesuai ini kita maksimal length-nya ada 12. Saya mau masukkan NIM saya, lalu nama saya, lalu tanggal lahir. Perlu diingat ini harus 2 digit ya. Jadi misalnya kalian lahirnya di 8 Juli atau 8 Januari, kalian harus tetap memakai 2 digit karena ini membaca 2 digit seperti ini atau seperti ini dengan bulan dan tanggalnya ya. Karena saya 2 digit semua, jadi seperti ini ngepas. Langsung jurusannya sistem informasi dengan alamat Jalan H4 dan rahasia. Karena ini adalah privasi, jadi saya tidak akan menambahkan ininya ya. Oh ya, tinggal klik tambah. Oke, ada yang error. Oh ya, tentu saja. Ini kita hapus dulu. Ini belum kita hapus. Kita coba lagi 19.700 dari 516153. Indra Okta Vianto 17/10/2000, jurusan sistem informasi, Jalan H4. Tambahkan saja. Oh yes, saya lupa karena namanya kepanjangan ternyata. DT too long for kolom nama at row 1. Ya, namanya terlalu panjang.
harusnya kita ubah lagi tadi ya, karena udah mepet juga jadi nggak apa-apa. Harusnya tadi kita namanya jangan 30 ya, harusnya 50. Kita singkat saja, Indra Octavian. Tuh, tanggal lahirnya 17/10/2000, tepat sebulan setelah Dirgahayu Republik Indonesia. Ini sistem informasi. Alamat Jalan H4 tambah. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal klik saja sini. Misalnya Jalan H4, kita masukin lagi RT 008, lalu kita ubah. Yap. Jadi tidak usah ngapus satu kolom, hapus, dia langsung auto. Nah, untuk hapusnya juga bisa kok. Ini kita hapus. Jadi data kita telah dihapus. Ya. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat CRUD dengan tampilan GUI. Dengan syarat ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas 2 saya dalam praktikum PBO dengan kelas R02. Mohon maaf karena banyak kekurangan, karena saya menggunakan Badicam yang gratisan, jadi setiap 10 menit sekali bakal ke stop. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menunjukkan kalian tampilannya dan cara-cara awal dari create database dengan memberi hak akses, lalu bagaimana cara ini koneksi, dan code-nya juga sudah saya jelaskan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.